Sebenarnya ide awal dari Reza dan penulisnya Ika Natasha. Mereka lagi live bareng, terus Reza Hmm. iseng-iseng bilang sama Ika, "Ika, lo bikin sesuatu dong, bikin skenario kayak apa kayak yang bisa buat gue syuting di rumah gitu, buat iseng-iseng Iya. supaya mengobati kekangenan dia untuk syuting kan selama pandemi ini nggak bisa syuting." Terus ya udah dari keisengan itu Ika Natasha bikinlah skenario terdiri dari 6 episode mini seri. Dan setelah Reza baca, wah ini sayang sih kalau untuk cuman project iseng-iseng pakai handphone doang. Jadinya kepikiran lah Arya Ibrahim selaku manajer sekaligus produser untuk mini seri ini. Pikirin gimana caranya kita bikin serius deh, cari sponsor, terus cari pemain-pemain, sampai akhirnya kekumpul semua dan terciptalah Sementara Selamanya ini. Ini sebenarnya menceritakan tentang pasangan suami istri yang terpaksa pisah secara jarak karena sang istri itu adalah seorang dokter yang menangani pasien COVID. Jadi mereka terpaksa ya pisah rumah dulu karena peranku sebagai Zara ini harus tinggal bersama dokter-dokter yang lain di satu tempat. Jadi harus pisah dulu gitu. Dan di mini seri ini akan digambarkan tentang gimana hubungan suami istri waktu berpisah saat itu, apakah ada manisnya, ada pahitnya, semua akan digambarkan di situ. Pemilihan sebenarnya sih awalnya Reza yang milih kan. Jadi Reza yang punya ide cerita dengan Ika Natasha, terus waktu itu dia bilang akhirnya kepikiran mau main bareng aku, Christine Hakim, terus ada Ruth Marini. Dia bilang kepikiran kerja sama-sama aku karena terakhir kita kerja bareng tuh memang udah 10 tahun yang lalu untuk film 3 Hati 2 Diri 1 Cinta. Jadi dari situ ya dia pikir kenapa enggak ketika dia mau mendirect ngajakin aku untuk main lagi setelah 10 tahun gitu. Karena keadaan pandemi ini memang pemilihan kru tuh harus dipilih seefisien mungkin, jadi sedikit banget yang ikut terlibat. Terus misalnya kayak protokol sebelum masuk ke rumah, cek suhu tubuh, terus cuci tangan terus, disinfektan semua alat-alat dan ruangan. Jadi emang kita usahakan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, jaga jarak, pakai masker terus. Jadi ketika pemain pun juga pakai masker, cuman waktu mau take ya lepas masker sebentar dan semuanya jaga jarak gitu sih. Kalau pemain ada 4, aku, Reza, Ibu Christine, sama Ruth Marini. Kalau yang timnya di situ paling cuma 3 orang, karena semuanya masing-masing punya jabatannya macam-macam. Misalnya kayak Arya Ibrahim selaku produser, dia juga ngurusin kostum, ngurusin art, makanan, semuanya, talent koordinator. Jadi semuanya memang saling bantu-membantu untuk ngerjain project ini sih. Terus apapun yang misalnya bisa dikerjakan dari rumah, misalnya kayak editor atau penata musik, semuanya dari rumah. Proses syutingnya 3 hari itu wajar sih, kayak mulainya dari pagi, paling malam pas jam makan malam selesai gitu. Karena memang skenarionya didesain untuk memang bisa diambil atau syuting saat kondisi seperti sekarang. Jadi memang disesuaikan. Jelas beda. Kalau dulu kan misalnya kita nggak mikirin jarak, dalam satu ruangan bisa ada 100 orang, ada kru, pemain. Karena memang pada dasarnya pekerjaan sebagai aktor itu melibatkan banyak sekali orang dan banyak kontak fisik ya.
Nah, di Hmm. miniseri yang sekarang ini memang dipikirin banget sama Mbak Ika Natasa untuk gimana caranya bikin cerita yang bisa dekat dengan keadaan kita sekarang, tapi juga memungkinkan untuk diambil selama pandemi ini. Jadi ya terciptalah Iya. Sementara Selamanya. Memang proses syutingnya cukup pendek, 3 hari, tapi semuanya kita memang benar-benar pikirin kesehatan pemain, kesehatan kru, semuanya dikasih vitamin, benar-benar dijagain lah semua proses syuting. Aku sama Reza emang udah sahabatan cukup lama sih, 10 tahun. Jadi Hmm. udah tahu banget orangnya kayak gimana. Kita juga saling mengikuti perkembangan karir satu sama lain. Akhirnya Ya. ketika syuting bareng di direct juga dia, karena dia seorang aktor juga, jadi penyampaiannya ke pemain juga enak banget. Terus Oke. apa ya? Ya emang kayak sahabat sendiri aja lagi diskusi. Banyak yang nanya sih, Reza gimana sih kalau ngedirect? Galak nggak? Apa? Enggak, sama sekali Aha, enggak. Orangnya enggak sama menyenangkan. sekali ya. Buat aku sih kemarin 3 hari syuting tuh termasuk hari-hari yang sangat menyenangkan selama tahun Hmm. 2020 ini. Bisa Ya. ketemu teman, terus krunya juga yang terlibat semua emang aku udah deket. Jadi kayak Iya. main sih, lebih kayak main daripada syuting. Sebenarnya kita cuma sempat reading 2 kali, sekali via virtual, terus sekali offline, ketemu langsung. Jadi memang ya udah dimanfaatkan aja selama 2 kali ketemu itu. Pendalamannya sih nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya sebagai seorang dokter yang menangani pasien COVID tuh banyak sekali kan kita baca di berita-berita, misalnya Iya. bagaimana mereka harus pisah dengan keluarganya, terus menggunakan APD berjam-jam. Nah, nanti itu digambarkan juga sih di miniseri ini, akan menceritakan bagaimana sih Iya. perasaan sebagai seorang dokter, terus keluarga yang ditinggalin tuh gimana, terus misalnya Iya. pasien-pasien yang dihadapi itu seperti apa gitu, nanti akan digambarkan juga. Aku sih sangat bersyukur ya mereka tetap mau berusaha untuk menangani kasus ini, karena bagaimanapun juga Iya. resikonya besar sekali kan. Jadi aku pun ikut berterima kasih, ikut bersyukur karena mereka masih mau tetap berjuang untuk mengatasi kasus ini. Dan semoga kedepannya mereka terus dilindungi, terus diberikan kesabaran supaya bisa membantu para pasien corona ini. Enggak sih, aku nggak sampai ngobrol sama dokter, karena pasti pas masa-masa ini tuh nggak akan bisa lah, mereka pasti sibuk sekali ngurusin membluduk kayak pasien. Jadi aku cuman baca-baca referensi dari berita-berita yang ada dan membayangkan aja gimana sih rasanya gitu. Dan skenario yang dibikin sama Ika Natasa ini tuh dialog-dialognya sangat human, sangat manusiawi, masuk akal. Jadi untuk masuk ke karakter sih gampang banget. Iya, buat dia sih menjadi tantangan ya, main sambil ngedirect. Jadi dia harus pecah konsentrasi gitu. Dia sempat cerita juga, main sendiri tiba-tiba harus nge-cut sendiri, terus dia harus keluar dari emosinya, ngecek gimana tadi, terus harus seobjektif mungkin untuk menilai kira-kira ini udah oke apa belum gitu. Jadi ya dia kerja keras sih untuk ini. Cuman memang dia orangnya mikirin dulu, misalnya besok syuting, hari ini shot-shotnya yang akan dibikin apa. Jadi mungkin mempermudah ya ketika syuting. Pemain lain
ada Ibu Christine Hakim juga. Jadi memang Ibu Ya, Christine itu dimintai tolong sama Reza untuk main bareng, jadi ibu dari Reza, ibunya oke. Saka. Dan ya karena Ibu Christine ini adalah pemain senior juga, jadi mudah banget sih untuk bisa kolaborasi kerja bareng sama beliau. Dan banyak banget masukan-masukan yang diberikan sama beliau untuk syuting miniseri ini. Orangnya humble banget. Cuma di rumah Reza aja, Cuma kita satu. manfaatin semua angle. Mhm, mhm. Berarti nggak ada lokasi lain ya selain itu ya? Nggak ada. Jadi memang ini kan judulnya Sementara Selamanya, terus Hmm. menceritakan tentang pandemi ini, di mana kita harus jaga jarak. Jadi memang treatment yang diambil sama Reza itu hanya di satu tempat, di rumah, dan semuanya berjarak gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat mulai tanggal 6 di video. Oke, untuk Sementara Selamanya ini akan tayang di video, jadi bisa mulai download apps-nya. Itu mulai tayang Oke. perdana tanggal 6 Juni, dan episodenya ada 6, tayangnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya, mungkin bisa jadi alternatif untuk hiburan selama di rumah aja, karena dengar-dengar PSBB Iya. diperpanjang ya. Terus, apa namanya, ya di sini pertama kali Reza mendirect yang bisa dinikmati umum. Dulu pernah sih dia ngedirect film Oke. pendek. Oke. Ya bisa jadi option lah untuk tontonan lain selain yang udah ada. Tadinya sih aku sempat hopeless ya, karena pekerjaan sebagai aktor ini biasanya syuting butuh melibatkan banyak juga bioskop masih tutup. Kayaknya aku tadinya mikir, wah nggak bisa ngapa-ngapain nih sampai akhir tahun atau tahun depan. Tapi ternyata dengan adanya project ini, Reza mikirin banget gimana caranya untuk tetap bisa produktif, bisa berkarya secara aman dan dari rumah aja. Aku jadi ngerasa kita punya harapan baru nih. Ternyata bisa kok kalau kita pikirin caranya untuk tetap produktif selama di rumah aja. Bisa syuting dengan aman gitu. Ya harapannya sih ya semoga miniseri ini bisa menghibur, bisa menjadi satu harapan, nafas segar untuk produksi film di Indonesia. Siapa tahu dengan adanya ini bisa banyak production house yang kepikiran untuk bikin miniseri seperti ini atau bikin skenario yang bisa memungkinkan untuk syuting di era pandemi seperti sekarang.